Here I come! Gas! Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain salah satu animasi yang suka aku tonton seriesnya. Dan sekarang aku akan bahas versi movie-nya. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan dua larva Red dan juga Yellow tertidur di tengah laut, di mana Red memimpikan kekasihnya bernama Mango. Saking rindunya Red membuat ukiran kayu mereka berdua. Di pagi harinya Red bersedih nih, merindukan Mango lagi. Di situ Red mengalihkannya dengan membantu Yellow memancing ikan. Syukurnya mereka mendapatkan ikan gemoy dan tidak tega memakannya. Tapi cacing di perut mereka berkata lain, jadi menahan ikannya supaya tidak kabur hingga membuatnya menangis. Yang kedengaran ikan marlin, lalu dia datang menyelamatkan si ikan dengan menampar bolak-balik Red dan juga Yellow. Bahkan perahu mereka yang sebongkah kayu juga dihantam hingga hancur, membuat Red terombang-ambing di lautan. Tiba-tiba dia melihat ukiran kayu yang memisahkan ukiran kayu Red yang terbawa ombak. Sedangkan ukiran kayu Mango dijadikan kalung sama Red, yang saat ini berada di kota bersama Yellow mencium aroma sosis. Di satu sisi di apartemen seorang manusia bereksperimen dengan serangga, salah satunya memakai lebah. Untungnya dia menyengat tangan manusia itu. Jadi si lebah bisa kabur yang ternyata diikutin nih kucing peliharaan manusia. Dan akhirnya si lebah tertangkap. Sementara itu Red dan juga Yellow memakan sosis hingga habis tidak tersisa. Apesnya di situ Yellow memakan sosis pedas. Mulutnya menyemburkan api membakar rambut si bapak sosis. Ajaibnya kalung ukiran Mango menyelamatkan Red dari raket listrik. Jadi si bapak menggantinya dengan pisau bersamaan mantulnya cahaya dari kalungnya. Terlihat Mango di sisi lain, yang justru cahayanya menarik perhatian si kucing. Dan benar aja nih, dia langsung menangkap Red dan juga Yellow. Mereka langsung kabur sambil Red memantulkan kalungnya di kaca. Sialnya Red dan juga Yellow malah berlari ke gang buntu. Namun dengan kentutnya Yellow, mereka lolos dari si kucing. Lalu Red dan juga Yellow memanjat pipa, yang hebatnya si kucing bisa ngikutin. Parahnya si kucing tidak menyerah menangkap Red dan juga Yellow. Yang kini mereka bersembunyi di ember bersamaan kalung Red bersinar lagi. Ia membuat mereka nyaris ketahuan. Cerdasnya di situ Yellow memakai kentutnya Red sebagai sumber energi ban sepeda. Dengan begitu mereka kabur dari kejaran si kucing. Malangnya di situ Yellow tertangkap, sedangkan Red yang masih di ban menggelinding ke seberang jalan. Sementara itu Mango yang berada di pulau menemukan ukiran kayu Red lalu membawa ke tempatnya. Karena di sana hujan, Mango memakai sihirnya membuat payung daun. Dia tidak sengaja menyentuh ukirannya. Terlihat Red di sisi lain lagi kesusahan. Padahal memang benar Red baru saja berhenti dari roda ban dan bersedih nih tidak menemukan Yellow. Apesnya ada dompet jatuh di dekat Red. Terlihat foto si kucing dan manusia eksperimen yang membuat Red keringetan dingin dan bersembunyi. Ternyata si manusia membeli sosis lalu pulang ke apartnya bersamaan Red diam-diam mengikutinya. Lalu Red mencari jalan lewat saluran angin. Ia membawa Red masuk ke apart si kucing.
di mana masuk si manusia mencoba eksperimen keduanya dengan lebah tadi. Yang hasilnya gagal, rambutnya tetap botak. Dia pun merasa kesal dan ingin mencoba lagi memakai Yellow. Namun tertunda, ada tukang paket tiba di lobi apartnya. Dia pun turun ke sana. Jadi Red bisa menyelamatkan Yellow. Dia juga mengembalikan kalungnya Red yang lagi-lagi bercahaya, membuat mereka mewaspadai si kucing yang lagi tidur. Mau tidak mau, Red dibungkus kain biru supaya mereka bisa kabur. Yang sayangnya jendelanya terkunci. Namun usaha Red membuka jendela justru membuat si kucing terbangun. Mereka dikejar-kejar lagi nih. Tapi Red dan juga Yellow mencoba melawan pakai sosis pedas, lalu menyemburkan api ke si kucing. Dia pun bersedih nih, bulunya botak. Jadi kesempatan Red dan juga Yellow untuk kabur melalui saluran udara, di mana kain yang dipakai Yellow tersangkut, lalu melontarkannya hingga tepat ke mulut si kucing. Di situ Yellow tertelan, sedangkan Red masuk ke alat eksperimen. Sementara itu, Mango mencari cara menghubungi Red lewat benda yang memantul. Dia menemukan sebuah cermin terlihat Red masuk ke sebuah alat, di mana Red menyentuh kalungnya membuat mereka saling terhubung. Tiba-tiba alatnya mengeluarkan asap. Di situ Red jadi sekarat nih. Mango yang melihat itu langsung memukul gendangnya sambil mengucapkan mantra. Muncullah akar pohon yang tembus hingga ke Red. Ia membuat Red terlahir kembali dengan rambut. Bahkan kekuatannya di buff nih. Serangan si kucing tidak ada apa-apanya. Di situ kucing yang KO memuntahkan Yellow, namun dia telan lagi. Red yang melihatnya jadi emosi. Akhirnya Yellow berhasil dikeluarkan, namun dia sekarat dan pada akhirnya pergi untuk selamanya. Bersamaan si manusia ingin masuk ke apartemen, padahal Red lagi bersedih menyaksikan roh sahabatnya masuk ke alam baka. Meskipun begitu, Red berusaha memutarbalikkan waktu di bumi. Di mana Red kembali ke waktu roh Yellow meninggalkan jasadnya. Dengan Red mencuri lingkaran roh sosis, lalu menarik roh Yellow untuk masuk lagi ke badannya. Seketika Yellow hidup kembali, dan di saat yang tepat Red mengajaknya kabur dari si manusia eksperimen. Mereka terbang melewati patung Liberty. Apesnya saat bulan berganti, kekuatan Red menghilang. Ia membuat mereka terjun bebas. Di akhir film, Mango yang rindu dengan Red memutuskan meninggalkan pulau. Dia pun berpamitan dengan serangga yang ada di sana. Lalu dia menuju kota di mana Red dan juga Yellow tertangkap seekor burung, lalu membawa mereka ke rumah kaca untuk dijadikan santapan anaknya. Di awal film diperlihatkan seekor burung hantu membawa larva Red dan juga larva Yellow terbang sampai ke sarangnya. Lalu mereka kabur dari burung hantu itu. Karena lapar, mereka memakan buah yang ada di hadapan mereka. Yellow tidak sengaja memakan sebuah telur yang dikiranya buah. Keesokan paginya mereka baru menyadari berada di sebuah kebun, lalu memakan lemon di sana yang membuat perut Yellow berbunyi seperti drum. Mereka pun berjoget nih karena bunyi perutnya Yellow, hingga burung hantu yang ada di atas pohon terganggu dan menyerang mereka. Kejar-kejaran pun terjadi. Hingga mereka berhasil lolos, tapi perut Yellow kesakitan yang ternyata dia melahirkan bayi larva Magenta. Besoknya hari-hari Yellow diisi dengan mengurus Magenta. Dari mulai bangun tidur, memberinya makan dan mengajaknya bermain. Mereka asik bermain gelembung kentut hingga membuat gelembung itu meletus. Ia mengeluarkan bau kentutnya Yellow. Magenta yang mencium itu membuatnya mual dan dia ikut mengeluarkan kentut yang bikin burung pingsan. Magenta tidak bisa berhenti kentut yang membuatnya kesal. Hingga dia menutup pantatnya dengan bunga dan membuatnya terbang. Lalu laba-laba menculiknya untuk dimakan. Melihat itu, Red dan juga Yellow mencoba menyelamatkannya. Hingga kekuatan kentut Yellow dan Magenta bersatu nih, menyerang laba-laba hingga pingsan.
Besoknya Red, Yellow, dan juga Magenta tamasya nih di taman. Lalu mereka membawa sepotong sosis yang dipotong menjadi 3. Magenta dan juga Yellow langsung habis memakannya, sementara Red belum memakannya yang membuat Yellow dan Magenta menginginkannya. Saat mereka saling berebutan, seekor kupu-kupu yang bisa menyamar bernama Grizzly merebut sosis itu. Grizzly menyerang Yellow dan juga Red nih hingga pingsan dengan kentutnya yang bau. Lalu Magenta berusaha melindungi sosisnya yang mau direbut oleh Grizzly. Hingga Grizzly berhasil merebut sosis itu. Tidak tinggal diam, Magenta menyerang Grizzly dengan air matanya yang deras. Hingga dia terlempar ke kolam. Lalu Red dan juga Yellow pun sadar dari pingsannya. Singkat cerita, terlihat Magenta sedang sedih karena bermain sendirian. Lalu dia mengajak Red bermain, namun Red tidak mau dan pura-pura tidur. Di sisi lain, anak burung hantu bernama Tan diam-diam pergi dari sarangnya. Lalu dia jatuh dari atas pohon. Magenta pun mendekatinya dan mengajaknya bermain. Mereka pun langsung akrab nih dan main bersama. Ibu burung hantu bernama Mauve mencari Tan. Begitu juga dengan Yellow mencari Magenta. Sementara itu Magenta dan juga Tan menemukan kaca pembesar dan menggunakannya untuk membuka toples berisi sosis dengan memantulkan cahaya yang membuat toples terbakar dan tercium oleh para serangga seluruh kebun dan langsung menuju toples itu berada. Tidak lama toples itu pecah terbakar. Semua sosis terbakar keluar dari toples. Terjadilah kekacauan di sana. Namun Magenta dan juga Tan malah santai menyantap sosis bakar. Besoknya Red kesal nih dengan Magenta yang merebut kaleng tempat tidurnya. Lalu Red pergi dari sana hingga dia kelelahan berjalan dan menemukan kolam berisi air. Red kembali berjalan dan melihat seekor kura-kura yang sedang yoga bernama Big Brown. Red pun diberi minuman olehnya. Selesai meminum itu, Red merasa lega nih telah menghindar dari Magenta. Lalu Red tinggal bersama Big Brown. Mereka makan dan minum bersama. Malam harinya Red tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan Yellow. Lalu Red meminta minuman buatan Big Brown. Red pun melihat cara pembuatan minuman itu. Betapa kagetnya Red melihat minuman yang diminumnya berasal dari air pipis Big Brown. Lalu Red kabur darinya yang memaksa untuk minum. Hingga akhirnya Red rindu nih dan kembali ke tempat tinggalnya. Betapa senangnya Red bertemu dengan Magenta dan juga Yellow. Besoknya melihat pasukan lebah yang mengumpulkan sari madu di bunga. Red dan juga Yellow yang melihat itu mendapatkan tetesan madu dari atas sarang lebah. Karena merasa kurang banyak, Red dan juga Yellow mempunyai ide mencuri madu di dalam sarang lebah. Diam-diam mereka mau mencurinya, namun aksi mereka ketahuan pasukan lebah. Hingga mereka pun dihajar. Tidak menyerah, Red mempunyai ide lain. Dia membuat Yellow menyamar seperti lebah. Kemudian Yellow pun beraksi nih mendekati sarang lebah. Di sini gadis lebah tertarik nih melihat Yellow. Lalu Yellow mendekati gadis lebah sampai menyukainya. Hingga akhirnya si gadis lebah ingin menikahi Yellow. Singkat cerita, saat acara pernikahan berlangsung, Red diam-diam masuk ke dalam sarang lebah mencuri madu. Namun sayangnya Red ketahuan oleh para lebah dan penyamaran Yellow juga ketahuan. Mereka pun babak belur dihajar pasukan lebah dan pulang. Diam-diam gadis lebah memberi madu kepada mereka. Besoknya Magenta asik nih bermain dengan Red dan juga Yellow hingga tidak sengaja menumpahkan botol berisi cairan hijau. Magenta pun terkena cairan itu. Malam harinya saat Magenta tidur didatangi cahaya kunang-kunang yang ternyata tertarik dengan warna hijau di tubuhnya. Lalu Magenta mengikuti cahaya kunang-kunang itu pergi. Hingga Magenta bertemu dengan sosok kunang-kunang yang mengira Magenta sama sepertinya. Magenta senang bermain bersama kunang-kunang tersebut. Di sisi lain, Red dan juga Yellow menyadari Magenta hilang lalu mengikuti jejak Magenta. Sementara kunang-kunang itu memaksa Magenta ikut dengannya masuk ke portal arwah. Di situ Magenta menolak lalu kunang-kunang itu menghipnotisnya naik ke perahu menuju portal. Red dan juga Yellow melihat itu dan menyadari kunang-kunang adalah sosok arwah. Mereka pun menyerang kunang-kunang tersebut.
Hingga akhirnya Red dan juga Yellow masuk ke portal arwah. Di sini kunang-kunang mati terinjak manusia sementara anaknya diambil. Dia mengira Magenta adalah anaknya. Lalu Red dan juga Yellow berhasil nih keluar dari portal. Tiba-tiba muncullah anak kunang-kunang itu yang membuatnya sadar dan bahagia ternyata anaknya masih hidup. Besoknya Magenta, Red dan juga Yellow asik bermain plastik bubble wrap hingga Magenta terlempar yang diselamatkan oleh Big Brown. Red yang melihat Big Brown kesal, namun saat Big Brown memperlihatkan ototnya yang membuat Magenta nyaman bersamanya, membuat Red dan juga Yellow ingin memiliki otot. Hingga akhirnya mereka latihan agar menjadi kuat dan berotot. Setelah berhasil mendapatkan ototnya, mereka berpamitan dengan Big Brown, kemudian menemui Magenta dan siap mengajaknya bermain menjadi orang tua yang lebih baik dalam mengasuh Magenta. Saat bermain, mereka terjatuh dari bambu. Untung aja Big Brown menyelamatkannya. Magenta yang senang memeluk Big Brown terlalu kuat membuat cangkang Big Brown retak dan mengeluarkan energi. Hingga mereka masuk ke dalam alam roh. Di situ Magenta senang melihat Yellow dan juga Red bertubuh besar dan kuat. Mereka pun kembali sadar dan Magenta tertidur lelap. Besoknya Magenta dan juga Tan bermain petak umpet. Tidak sengaja Magenta membuat kepala Tan benjol. Hal itu dilihat Mafue yang marah dan langsung menangkap Magenta. Saat dibawa terbang, Magenta mengeluarkan kekuatan kentut yang membuat mereka kembali terjatuh hingga berada di halaman rumah menimpa Mantis. Lalu Mantis yang marah menghajar Mafue yang cedera karena terjatuh. Magenta pun menolong Mafue dan menjinakkan Mantis. Sementara itu Tan menangis mencari Magenta. Lalu Red dan juga Yellow memberikan sosis agar dia tidak menangis. Di sisi lain, tidak sengaja Mafue melempar batu mengenai kodok. Hal itu membuat para kodok menghajarnya. Tidak tinggal diam, Magenta menggunakan kekuatan air matanya mengalahkan kodok. Namun tidak mempan nih, mereka terus dikejar hingga akhirnya Mafue berusaha untuk terbang menuju kebun. Mafue dan juga Magenta pun kembali. Lalu Magenta kembali bermain dengan Tan. Besoknya Red dan juga Yellow menemukan handphone milik anak kecil. Lalu melihat permainan di handphone itu yang membuat Red dan juga Yellow asik bermain hingga Magenta diacuhkan. Keesokannya tidak sengaja Mafue yang mau merebut HP tersebut mengaktifkan sebuah drone yang membuat drone tersebut menyerang mereka. Lalu Magenta berusaha mengontrol arah drone tersebut menjauh dari kebun. Namun baterai HP habis dan drone terus menyerang mereka. Kemudian Big Brown mencolok charger kabel itu. Dibantu dengan Grizzly, para lebah dan juga Red menyambungkannya ke HP. Hingga akhirnya HP kembali menyala dan Magenta mencoba mematikan drone. Drone pun meledak. Magenta terlempar bersama dengan HP tersebut. Yang ternyata Magenta malah asik bermain game di dalam guci. Malam harinya Magenta tidur nih memeluk sebuah sosis. Besok paginya dia kaget melihat sosisnya hilang. Lalu Red dan juga Yellow mengumpulkan barang bukti sehelai rambut dan genangan air minum Big Brown. Besoknya mereka menggelar sidang mencari tahu nih pencuri sosis. Pelaku pertama yaitu Big Brown, karena di TKP ditemukan genangan air minumnya. Namun Big Brown menjelaskan bahwa botol minumnya jatuh dan membuat genangan. Magenta pun membebaskan Big Brown yang tidak bersalah. Lalu terduga pelaku selanjutnya adalah si lebah yang ditemukan sehelai bulu mata dan tanda di tubuh Magenta sama seperti bentuk dagunya. Namun setelah dianalisis, tanda itu berbeda dengan bentuk dagunya si lebah. Lalu datanglah Grizzly datang mengungkapkan pelaku sebenarnya adalah Yellow. Di situ Grizzly menjelaskan semalam dia melihat Big Brown dan si lebah berebut untuk mencuri sosis itu. Namun mereka gagal karena Yellow terbangun dan tidak sengaja memakan sosis itu.
Red pun menghajar Yellow. Tiba-tiba Grizzly jatuh yang membuat penemuan sepotong sosis di sana, dan semuanya menuduh Grizzly pelakunya. Tapi yang sebenarnya terjadi, Yellow lah pelakunya, dan barusan dia melepehkan potongan sosis yang membuat Grizzly jatuh dan menjadi tersangka. Besoknya Yellow dan juga Red menemukan sebuah jam saku yang ternyata jam itu ajaib yang bisa mengubah apapun mengikuti waktu. Yellow mengubah sepotong sosis menjadi sosis utuh. Dari atas Mauve melihat itu mencoba merebut jam tersebut. Hingga tidak sengaja Red mengubah Mauve menjadi anak burung hantu. Lalu mereka saling berebut jam tersebut hingga mengubah Big Brown menjadi lebih muda. Lebah menjadi tua sama seperti Red, Yellow dan juga Mauve. Tan yang penasaran memainkan jam itu dan kembali mengubah mereka. Red dan juga Yellow menjadi anak kecil. Lalu mereka merebut jam itu dari Tan, dan Mauve ikut membantu. Hingga Tan mendapatkan jam itu, dan Tan memutar jarum jam itu yang mengubah Mauve, Red dan juga Yellow menjadi telur. Di awal film diperlihatkan seekor lebah wanita yang memergoki Grizzly mencuri madu para lebah. Lebah itu pun mengejar Grizzly. Namun mereka malah saling jatuh cinta hingga akhirnya mereka menjadi pasangan yang melakukan apapun bersama. Dari mencuri bulutan, lalu mencuri makanan yang dibawa oleh semut, hingga mencuri mutiara milik Big Brown. Tapi saat malam hari si lebah mengetahui bahwa Grizzly memanfaatkannya untuk mencuri mutiara itu. Si lebah sangat kesal, Grizzly kabur darinya. Sementara Grizzly yang memegang mutiara itu merasa hampa tanpa si lebah. Dia pun akhirnya kembali menemui si lebah dan menyelamatkannya yang hampir terjatuh. Berkat perjuangannya Grizzly yang memilih menyelamatkannya daripada mutiara itu, membuat si lebah mau menerima Grizzly kembali. Keesokan harinya larva dan lainnya asik berenang di kolam. Lalu Magenta malah menarik penutup lubang yang membuat seluruh air kolam tersedot. Hingga Magenta, Red dan juga Yellow terhisap ke dalam lubang pembuangan. Mereka pun akhirnya berakhir di lautan dan sampai di sebuah pulau. Keluarga larva bertemu dengan para ikan dan juga kepiting. Terlihat para anak ikan menyukai Yellow. Merasa tidak sanggup menghadapi para anak ikan, Yellow mengeluarkan kekuatan kentutnya yang membuat mereka tertidur. Setelah itu keluarga larva dibantu burung terbang hingga mendarat di mata seekor paus. Besoknya Red dan juga Yellow asik bermain pingpong tidak henti hingga keesokannya. Lalu Tan, Grizzly dan juga Big Brown dan lebah ditantang untuk melawan mereka. Namun tidak ada yang bisa mengalahkan Red dan juga Yellow. Hingga akhirnya Magenta dan lainnya bertekad untuk latihan lebih keras. Besoknya mereka kembali menantang Red dan juga Yellow. Mereka kehabisan bola pingpong dan skor tertinggi grup Magenta. Tidak terima Red menggunakan kumbang sebagai pengganti bola untuk kembali bertanding. Tiba-tiba para kumbang yang marah menyatu menjadi besar dan menyerang Red dan juga Yellow. Besoknya keluarga larva dan lainnya asik berpesta. Lalu ada sosok yang menuangkan sesuatu ke dalam minuman di sana. Kemudian para lebah dan juga Yellow meminum air tersebut. Dan tidak lama mereka berubah menjadi berwarna biru seperti zombie dan menyerang larva lainnya. Ternyata itu adalah ulah tikus jahat. Kemudian Tan, Magenta dan juga 3 lebah kabur dari sana. Mereka menemukan sebuah tempat tersembunyi, sementara Red, Big Brown dan juga Grizzly yang tertangkap menjadi budak tikus itu. Di sisi lain Magenta dan lainnya menemukan sebuah benda dengan kekuatan tinggi.
Tidak lama, Magenta dan lainnya menggunakan benda itu yang membuat mereka mempunyai kekuatan super, menjadi Ranger melawan tikus jahat. Di situ Magenta berhasil menyadarkan Yellow karena kekuatan cintanya. Namun si tikus memberikan cairan hijau yang membuat Yellow menjadi raksasa dan kuat. Para Ranger pun beraksi nih melawan Yellow. Mereka menggunakan kendaraannya. Para Ranger bersatu menjadi robot besar agar lebih kuat. Lalu mereka berhasil menyadarkan Yellow yang memuntahkan cairan tersebut. Dan juga para lebah zombie kembali sadar. Tidak terima kekalahannya, si tikus memakan ramuan yang membuatnya menjadi raksasa. Kemudian menculik Magenta. Melihat itu Red, Yellow, Big Brown, Mauve dan juga Grizzly berubah menjadi Ranger 2 melawan tikus itu. Lalu kekuatan Ranger 1 dan juga Ranger 2 bersatu. Hingga akhirnya si tikus kembali normal dan si tikus ikut berkumpul di pesta larva. Besoknya Magenta demam tinggi, dia tidak mau makan apapun. Red dan juga Yellow pun merawatnya. Paginya Magenta sudah menjadi kepompong. Red dan juga Yellow pun senang. Mereka pun menebak Magenta menjadi serangga apa. Lalu muncullah kaki bercahaya dari kepompong. Saat tidur, Red dan juga Yellow dibawa ke dalam pikiran Magenta. Di sana mereka bertemu Magenta dengan bentuk berbagai serangga. Para serangga itu saling berebut perhatian Red dan juga Yellow. Hingga Red dan juga Yellow bertemu dengan serangga berbulu. Mereka pun ketakutan dan mencoba kabur. Tiba-tiba Tan yang datang mencoba membangunkan kepompong Magenta. Hal itu membuat dunia Magenta bergerak. Red dan juga larva yang terlempar diselamatkan oleh serangga berbulu. Red dan juga Yellow pun menjadi akrab. Di sisi lain Big Brown menghentikan Tan yang mencoba membangunkan mereka tidur. Kemudian Red dan juga Yellow kembali dikerumuni serangga Magenta. Disinilah mereka sadar bahwa para serangga itu bukanlah Magenta sesungguhnya. Dan serangga berbulu adalah Magenta. Di sini Magenta menjadi serangga berbulu karena pikiran Red dan juga Yellow. Besoknya Red dan juga Yellow terbangun melihat Magenta berubah menjadi lebah. Besoknya Grandma B melihat Magenta yang sudah menjadi lebah. Dia berpikir ingin menjodohkannya dengan anaknya bernama Mocha. Kemudian Grandma B membuat perlombaan terbang dengan hadiahnya madu. Lomba tersebut berpasang-pasangan. Magenta berpasangan dengan Mocha, sementara itu Red dengan Yellow. Perlombaan pun dimulai, di mana para Grandma B menjatuhkan peserta lainnya agar gagal, termasuk Red dan juga Yellow. Di sini Magenta dan si Mocha hampir menang, namun mereka tertimpa sebuah bohlam dan terjebak. Lalu Magenta menggunakan kekuatan kentutnya untuk keluar dari sana dan melanjutkan pertandingan. Terlihat Red dan juga Yellow ternyata masih bisa terbang dan hampir sampai garis finish. Magenta dan juga Mocha berusaha sampai duluan dan akhirnya Magenta berhasil memenangkan juara pertama. Di sini Mocha mulai tertarik dengan Magenta. Semenjak itu Mocha dibantu Grandma B mengubah penampilannya. Mocha berencana mengajak Magenta berkencan, namun Red dan juga Yellow menghalanginya. Hingga Magenta menemui Mocha dan mereka pun bersenang-senang di danau, lalu makan berdua. Mocha dibantu dua lebah agar kencannya berhasil. Namun dari jauh Red dan juga Yellow mencoba mengganggu mereka. Dua lebah tidak tinggal diam lalu menghentikan Red dan juga Yellow. Setelah itu Mocha mengungkapkan perasaannya. Bersamaan dengan pertunjukan musik serangga yang membuat Magenta malah tertarik dengan musik itu. Mocha pun sangat sedih karena Magenta tidak membalas cintanya. Lalu Red dan juga Yellow menenangkan Mocha. Besoknya Tan mulai beranjak dewasa dengan penampilan yang berubah. Mauve yang melihat itu sangat senang dan mengajarkannya terbang. Lalu Tan menemui para larva. Dia menunjukkan dirinya yang sudah dewasa dan bisa membuka kaleng sosis. Lalu Mauve membawakan kumbang untuk dimakan Tan. Karena baru pertama kali memakan itu, Tan merasa aneh dan memuntahkannya. Hingga kumbang itu mendarat di es krim anak kecil. Lalu Mauve mau mengambil kumbang itu.
Ia membuat es krim terjatuh karena kesal anak kecil mengejar Mauve. Lalu Tan yang melihat ibunya dalam bahaya mencoba membela Mauve. Anak kecil yang melihat Tan malah menyukainya dan Tan didandani. Hal itu membuat para serangga gemas melihat penampilan Tan. Malam harinya para serangga berkumpul. Mereka kedinginan karena cuaca bersalju. Lalu Magenta mempunyai ide membuat kado Natal untuk para serangga. Kemudian Magenta membawa kado itu sendiri karena berat kado itu jatuh di hadapan Big Brown. Lalu Magenta memberi kado wig untuknya. Setelah itu Big Brown membantu Magenta membagikan kado Natal ke seluruh serangga yang sedang tertidur. Tinggal memberikan kado untuk Red dan juga Yellow. Namun mereka belum tidur karena mengerjakan sesuatu. Lalu Big Brown membuat Red dan juga Yellow pingsan. Lalu Magenta memasangkan kado untuk mereka. Saat bangun tidur, Red dan juga Yellow senang mendapatkan kado Natal. Begitu juga serangga lainnya. Lalu Red dan juga Yellow memberikan kado Natal untuk Magenta, yaitu pajangan salju yang ada boneka mereka di dalamnya. Jadi semalam Red dan juga Yellow begadang karena membuat itu. Besoknya terlihat para lebah sedang berpesta. Tidak lama terlihat lebah yang warnanya persis dengan Magenta. Mereka mengaku sebagai orang tuanya. Namun Red dan juga Yellow belum yakin kalau itu orang tua Magenta. Tapi terlihat Magenta langsung akrab dengan mereka, yang membuat Red dan juga Yellow cemburu. Setelah itu orang tua Magenta mengajaknya ke sarang lebah yang berpesta. Sementara Red dan juga Yellow melihat cairan berwarna ungu yang berceceran. Di sisi lain orang tua Magenta yang masuk ke dalam sarang lebah tiba-tiba mencuri madu di sana, lalu menyerang Magenta. Disinilah ketahuan bahwa mereka bukan orang tua Magenta melainkan tawon. Lalu Red dan juga Yellow menghajar mereka hingga mereka terjatuh dari pohon. Para lebah melihat madunya dicuri langsung menyerang tawon itu. Dibantu dengan keluarga larva, mereka mengusap pantat mereka ke hadapan si tawon. Hingga akhirnya tawon itu pergi. Di sini Red dan juga Yellow menghibur Magenta yang sedih karena dibohongi oleh si tawon. Terlihat Ratu Tawon merencanakan sesuatu, dan benar aja nih, besoknya Ratu Tawon dan pasukannya mencuri sarang lebah. Magenta yang melihat itu diam-diam masuk ke dalam sana. Hingga sarang lebah sampai di markas tawon. Magenta masuk ke dalam markas dan melihat para larva menjadi budak si ratu. Di situ Magenta ketahuan oleh si Ratu Tawon. Sementara itu Red dan juga Yellow melawan tawon lainnya. Magenta dihajar hingga babak belur oleh Ratu Tawon. Kemudian Red dan juga Yellow datang menyelamatkannya. Yellow mempunyai ide nih untuk membakar markas tawon. Markas tawon terbang lalu mendarat di taman keluarga larva. Markas tawon hampir terbakar, lalu anak larva yang jatuh diselamatkan para lebah. Sementara itu Red, Yellow dan juga Magenta berusaha melawan Ratu Tawon. Hingga Ratu Tawon hampir jatuh ke bawah. Magenta yang merasa kasihan menyelamatkan Ratu Tawon, tapi dia malah disandra dan akan jatuh bersama si Ratu. Tidak tinggal diam, Red dan juga Yellow menyelamatkan Magenta. Mereka mengorbankan dirinya untuk Magenta. Akhirnya Magenta selamat, namun Red dan juga Yellow tidak, karena jatuh ke kolam bersama markas tawon yang terbakar. Hal itu membuat Magenta sedih. Setelah kejadian itu Magenta terus melihat foto Red dan juga Yellow yang membuatnya kangen. Sekarang Magenta tinggal bersama para anak larva. Mereka bermain dan tidur bersama. Di akhir film diperlihatkan Red dan juga Yellow yang ternyata masih hidup. Yang ternyata mereka berada nih di tengah lautan. Di awal film terlihat seekor kumbang kotoran berusaha menghindari langkah kaki manusia. Ajaibnya ada seorang pria menyadari keberadaan kumbang itu lalu membiarkannya lewat. Pria itu adalah Chuck, yang hari ini diinterview seorang penulis bernama Grace di restoran. Dia ingin menuliskan kisah Chuck yang berhasil pulang setelah hidup di pulau terpencil selama 5,5 tahun. Meskipun selama itu Chuck tidak sendirian, dia ditemani makhluk kecil luar biasa. Awalnya 6 bulan terdampar, Chuck mulai gila nih. Dia menggambar di dinding gua dan tidak sadar diintip 2 larva Red dan juga Yellow. Setelah itu Chuck mengumpulkan benda-benda yang terbawa ombak. Salah satunya mesin perahu.
Dia merasa bahagia dan langsung membawanya untuk dipakai rakit pertamanya. Apesnya karet mesinnya putus, ditambah Chuck kelaparan, jadi dia makan terlebih dahulu nih. Bersamaan Red dan juga Yellow menonton Chuck makan, lalu sebagai dessertnya Chuck mengambil makanan rahasianya, yaitu sebuah permen. Chuck memakannya dengan penghayatan. Setelah merasa puas, Chuck simpan permennya di bawah batu, lalu tidur siang. Jadi kesempatan Red dan juga Yellow mencuri permennya Chuck. Hebatnya Chuck menyadari permennya disentuh, dan benar aja nih, Red dan juga Yellow ketahuan berkamuflase menjadi permen. Bahkan mereka membawa kabur permennya. Stop right there! Kemudian dua larva itu bersembunyi di mesin perahu, di mana Chuck memukulnya terus-menerus sampai mesinnya menyala. Dia membuat rakit buatan Chuck hancur. Dia pun kesal nih dengan Red dan juga Yellow. Padahal mereka kasihan lagi kelaparan mencari makan di tengah hutan. Tiba-tiba Yellow berhenti memakan tomat, sedangkan Red jalan terus sampai menemukan jamur. Dia langsung memakannya dan ternyata memberikan efek terkentut-kentut tiada akhir, membuat Red lemas, apalagi datanglah larva yang memakai topeng. Di situ Red pingsan dan tersadar larva tadi sedang buat ramuan. Karena mencurigakan, Red melarikan diri, namun tertangkap dan dia direbus hidup-hidup. Padahal itu pengobatan Red dari jamur kentutnya. Tiba-tiba larva topeng menyadari ada bahaya dari balik semak. Ternyata seekor burung bernama Bobby ingin menyantap Red dan juga Yellow. Untungnya datanglah larva bertopeng mencegahnya dengan menghipnotis si Bobby. Di situ Bobby jadi menurut dan pergi. Sialnya Yellow terkentut-kentut. Ia membuat efek hipnotisnya hilang, lalu Bobby menerkam mereka kembali. Namun larva bertopeng mengorbankan dirinya hingga tercebur ke laut, di mana Red langsung menyelam menyelamatkannya. Kemudian Red membuka topengnya. Terlihat larva imut bernama Mango. Bukannya berterima kasih, dia langsung pergi, meninggalkan Red jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang efeknya sangat fatal. Red tidak nafsu makan, jadi dialihkan dengan membuat ukiran kayu Mango. Di situ Yellow yang tahu Red sedang jatuh cinta membantunya menyiapkan makan malam romantis di tepi laut. Kemudian Red masuk ke hutan mencari Mango. Namun yang Red temukan justru rumah Mango. Banyak peralatan suku primitif. Sialnya yang punya rumah datang nih. Setelah itu Red dan juga Mango makan malam bersama. Lalu Yellow inisiatif menari dan juga mengajak Mango berdansa. Red yang melihat kedekatan mereka jadi cemburu nih. Dia pun menangis sambil berlari masuk ke hutan. Lalu datanglah Mango membawakan ukiran kayu. Di situ Red terlanjur kecewa dan membuangnya. Padahal begitu dilihat ukiran kayu Mango mengukir sosoknya Red, yang menyadarkan Red kalau Mango memiliki rasa yang sama. Dia langsung mendatanginya dan dimulailah kisah cinta mereka. Ya entah Grace percaya atau tidak ceritanya Chuck nih. Di sini Grace tetap penasaran, apalagi Chuck tidak hanya bertemu dengan 3 larva. Suatu hari Red dan juga Yellow menemukan sebuah box terdampar. Di dalamnya ada anjing laut bernama Clara. Dia ini sangat kelaparan, jadi Red dan juga Yellow mencuri makanannya Chuck. Setelah itu diberikan makan Clara, jadi jinak pada mereka. Malam harinya Chuck yang merindukan kekasihnya Clara nih, memanggil namanya yang nyaut justru Clara si anjing laut. Ia membuat Chuck sedih, namun Clara ingin bertemu dengannya. Di situ Chuck pun luluh, mereka jadi bestie. Anehnya begitu dua larva mencari Clara, dia juga mendatangi mereka. Hingga Clara mondar-mandir di antara larva dan juga Chuck. Hebatnya para larva bisa memanggil Clara memakai suara kentut. Clara! Clara!
Sedihnya Clara tidak suka diperebutkan, dia memutuskan berenang ke laut. Meninggalkan Chuck dan juga Red saling menyalahkan, sedangkan Yellow bersenandung sedih nih. Hingga terdengar Clara yang berada di tengah laut. Dia langsung berenang ke pulau kembali bersama Chuck dan juga para larva. Setelah selesai cerita Clara, Chuck lanjut cerita ke kepiting alien. Setelah itu di pagi harinya, Chuck ingin membuat rakit lagi nih. Apesah dia tidak memiliki benda tajam untuk menebang pohon. Di sisi lain, Red dan juga Yellow yang lagi bermain merasa dimata-matai. Dan itu berasal dari seekor kepiting bernama Crab Former. Sialnya Crabs Former ini tidak terima diketawain terus sama Red dan juga Yellow. Jadi dia mengejar dua larva itu kemanapun mereka pergi. Di saat yang sama, Chuck menemukan potongan dahan dan dari dalam semak keluarlah makhluk aneh. Apalagi mengganggu Red dan juga Yellow. Di situ Chuck kebingungan, namun setelah mengamati Crabs Former, Chuck tahu nih kepiting ini bisa dimanfaatkan. Yaitu dijadikan alat perkakas untuk membuat rakit Chuck. Di situ Crab Former yang merasa terzolimi mengirimi sinyal keluar angkasa meminta bantuan. Seketika Chuck kena ulti nih. Yang akhirnya rakit ataupun teman Crabs Former tidak ada yang selamat. Kemudian makanan Chuck dan Grace datang. Mereka makan kepiting rebus nih, yang tentunya tidak disia-siakan Chuck, karena kelezatannya membuatnya teringat masakan Yellow. Hingga aromanya menyebar ke seluruh pulau, membangkitkan jiwa-jiwa yang lapar. Para hewan dan juga Chuck langsung meminta Yellow memasakkannya. Dan selesai dimakan, jiwa mereka jadi jungkir balik. Bahkan dibuat ketagihan, sedangkan Red iri nih, seluruh perhatian tertuju pada Yellow. Dia pun memutuskan belajar memasak di hutan. Selesai memasak, Red akan memberikannya ke Mango. Malangnya, dia lebih memilih masakan Yellow, sedangkan masakan Red dimakan dan dilepehkan sana-sini sama hewan lain. Dia pun merasa sedih dan menyendiri. Singkat cerita, Red mengajak Yellow duel masakan. Di mana Yellow membuat masakan replika pulau. Di situ Chuck sebagai juri menyukainya, seolah menyatu dengan ikan, bahkan nyawanya terlepas dari raga. Sedangkan Red hanya memasak bubur. Saat Chuck dan para hewan mencobanya, mereka kompak teringat masakan ibu. Bahkan Red sudah menyiapkan buburnya seember. Tanpa ragu, mereka langsung melahapnya hingga habis. Kemudian Red memberitahu cara mengolahnya. Keesokan paginya Chuck menangkap ikan, namun dia gagal nih dan diketahui Red sama Yellow. Di tengah tertawanya ada seekor ikan loncat dan menelan Red. Parahnya ikan itu pingsan bersamaan Chuck menemukannya. Dia langsung kegirangan dan akan membakar ikannya. Sementara itu Yellow berusaha menghentikan Chuck dengan mencegahnya menyalakan korek api. Lovely aroma. What? Hot! Burn! Fish were worried. Dinner is finally served. Hingga korek yang dimiliki Chuck tinggal satu. Mau tidak mau Chuck harus mengusahakannya sampai akhir.
Begitupun Yellow, mereka bertarung hingga habis-habisan. Syukurnya Kamehameha kentut Yellow menyalakan apinya. Di saat yang sama Red merasakan tutorial di neraka. Walaupun begitu, Yellow menendang-nendang perut ikannya. Ia membuat Red memantul ke jantung ikannya. Seketika ikan itu hidup kembali nih. Ajaibnya, Red terlahir sebagai telur ikan, lalu menetas menjadi larva dan berenang menuju pulau. Tanpa disadari, cerita Chuck menarik perhatian pengunjung restoran. Mereka ingin tahu nih cerita selanjutnya, di mana Chuck ini sedang merakit nih rakit ketiganya. Apesnya bahan yang dikumpulkan dicuri Red dan juga Yellow, membuat Chuck emosi dan ingin mengenyahkan mereka. Oh no! It's all because of you! This ends right now, you hear? Malangnya alam berkata lain. Chuck dan Yellow yang sehabis tersambar petir menyebabkan mereka bertukar jiwa. Chuck jadi larva dan Yellow jadi manusia. Di situ Chuck merasakan dikejar-kejar Bobby nih. Sekaligus serangan Transformer yang dulu dia jadikan alat. Untungnya Mango menyelamatkan Chuck. Dia bawa ke rumahnya nih, di mana Chuck menyadari kalau serangga bukan makhluk kecil yang bodoh. Tiba-tiba dia melihat kapal yang melintas. Sialnya dengan tubuh semungil ini kapal tidak mungkin melihatnya. Jadi memancing Yellow memakan rumput laut untuk naik ke atas gunung, supaya petir menyambar mereka berdua. Kabar baiknya, Chuck berhasil kembali ke tubuh manusia, dan buruknya dia ketinggalan kapal. Meskipun begitu, Chuck bisa memahami kehidupan serangga. Singkat cerita, gunung es mengepung pulau, mengubah makhluk hidup jadi es. Tersisa Chuck, Clara dan juga para larva. Mereka berusaha menghangatkan diri dengan membakar yang bisa dibakar. Bahkan membakar jamur kentut yang justru dimakan oleh Yellow. Dan pada akhirnya udara es membekukan mereka semua. There you are! Untungnya berkat ulti kentutnya Yellow mereka selamat. Meskipun jadi polusi udara nih, lalu hari berganti, pulau terpencil dihujani ikan-ikan dari langit. Yang ternyata dari kejauhan badai Typhon menghampiri pulau. Chuck dan lainnya berusaha agar tidak terbawa badai. Syukurnya mereka berhasil sembunyi di balik goa, namun pintu batunya akan terbawa angin. Jadi Chuck dan lainnya bekerja sama supaya batunya tidak terbang. Tidak berapa lama badai berhenti nih dan muncul dari sisi goa yang lain. Chuck dan lainnya mulai tersedot Typhon. Mereka gagal bertahan dan akhirnya masuk ke Typhon. Hingga terlihat cakrawala bersamaan barang-barang yang lenyap terkena petir di ujung Typhonnya. Sedangkan di bawahnya ada mata badai yang merupakan kelemahannya Typhon. Jadi Chuck dan kawan-kawan bekerja sama menyerangnya. Akhirnya serangan telak Yellow mematikan Typhonnya. Lalu pulau cerah kembali. Chuck merayakannya dengan berendam di kolam air panas. Namun tidak berlangsung lama, kolamnya meletus dan keluar lava. Di saat semuanya mengungsi ke rakit, tersisa Red yang berlari menuju ke tempatnya Mango. Di sana Mango lagi memadamkan api. Red berusaha mengajaknya pergi karena batu api nyaris mengenai mereka. Mau tidak mau Mango harus menerima kampung halamannya hancur. Setelah itu mereka berdua keluar dari hutan. Sialnya mereka terjebak di lingkaran api. You know, baseball team! Usaha Chuck menyelamatkan Red dan juga Yellow gagal nih, karena tanahnya naik membuat mereka jauh dari rakitnya. Ditambah lahar semakin mendekat. I can do this! I was on the...
Sialnya posisi Chuck jatuh tepat di tengah-tengah lahar yang jaraknya sedikit lagi dengan rakit. Jadi Chuck melempar para larva ke sana, sedangkan ia menampilkan pole dance terakhir. Namun para hewan dan serangga tidak rela nih. Mereka melemparkan kelapa untuk Chuck dijadikan pijakan lahar. Thank you, friends. All right. Akibatnya Chuck pingsan, padahal lahar semakin mendekat ke rakitnya. Di sini Yellow memakai kentutnya tapi masih kurang. Tiba-tiba Red menemukan jamur kentut, lalu memasukkannya ke mulut Chuck, diolah dan jadilah kentut super. Mereka pun menjauh dari pulau. Sayangnya Mango memutuskan kembali ke sana bersama dengan Bobby. Membuat Red bersedih nih, harus berpisah dengan Mango. Kemudian perahu yang membawa Red dan juga kawan-kawan terapung di tengah laut, di mana mereka semua kehausan hingga menangis. Lalu bergantian meminum air matanya. Untungnya tak berlangsung lama. Datanglah hujan deras. Kemudian berganti badai hingga datang ombak membalikkan rakitnya, yang membuat Chuck tenggelam. Para hewan dan serangga menyelamatkannya. Setelah itu saling berpegangan untuk melewati badai. Syukurnya mereka semua selamat. Lalu datanglah ikan terbang ke arah mereka. Bersamaan crab swarmer menjadikannya ikan bakar. Mereka memakannya hingga kekenyangan jadi rebahan sambil menatap bintang, yang membuat Red membayangkan Mango bersamanya. Padahal hanyalah mimpi, hingga tak sengaja menyenggol Yellow melepas ikatan rakitnya, yang membuat mereka semua terpisah. Kayu Clara membawanya ke kawanan singa laut, sedangkan Crashformer kembali ke pulau terpencil. Sementara itu Chuck terbawa ombak hingga ke kota. Dia tidak percaya sampai kemari, apalagi belum mengucapkan salam perpisahan dengan para serangga. Meskipun begitu, dia berharap para serangga baik-baik saja. Di akhir film, interview Chuck selesai. Lalu terbitlah buku Grace nih yang berjudul Larva Island. Di situ Chuck baru saja membelinya dari sebuah toko, dan tidak sengaja koin recehnya jatuh ke selokan, di mana Red dan juga Yellow terlihat di sana. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.